Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah alladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala syabiha wala mithla wala niddalah wala hadda wala juthata wala a'da'alah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah senantiasa kita syukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesyukuran itu marilah kita wujudkan melalui peningkatan ilmu dan amal, serta senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqomah di dalam menjauhi dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan istiqomah di jalan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi manusia pilihan, pembawa risalah Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luqman Al-Hakim, salah seorang manusia yang mendapat tempat di sisi Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam nasihat Luqman Al-Hakim ini, beliau menggambarkan dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Banyak manusia-manusia yang tenggelam, yang karam di dalamnya. Maka kata Luqman Al-Hakim, bila kita ingin selamat di dalam menyeberangi lautan itu, di dalam melayari lautan itu, maka kita harus menggunakan atau menaiki kapal, dan kapal itu bernama takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, ya. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Semakin bertambahnya usia, maka marilah kita tambah ketakwaan kita, semakin dekat kepada Allah, taat di dalam menjalankan aturannya, ketentuannya, dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Di setiap hari kita senantiasa mendengar seruan yang rutin kita dengar, yakni seruan adzan. Ada beberapa lafal di dalam adzan itu, di antaranya adalah lafal hayya 'alas shalah. Mari kita menunaikan sholat. Setelah hayya 'alas shalah, kita juga mendengar lafal hayya 'alal falah. Mari kita menuju kesuksesan dan atau kemenangan. Pendengar kita menganggap seolah-olah hanya seruan hayya 'alas shalah, panggilan sholat yang kita penuhi. Kita laksanakan sholat, kemudian setelah itu selesai. Padahal ada panggilan setelah hayya 'alas shalah, yaitu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari kita menuju, mari kita meraih
kesuksesan atau kemenangan. Seruan ini kita dengar terus setiap hari. Ini menandakan bahwa betapa penting seruan itu. Namun banyak yang melupakan. Jadi banyak yang melupakan seruan hayya 'alal falah. Yang diingat adalah hayya 'alas shalah, melaksanakan sholat. Kemudian ya, melupakan seruan yang kedua. Jadi seruan yang kedua ini hayya 'alal falah, ini penting sekali. Namun sering kita lupakan bagaimana kita bisa menuju kesuksesan. Bagaimana kita bisa menuju kepada kemenangan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan sesungguhnya kesuksesan itu kalau kita cermati selalu terkait dengan apa yang disebut dengan kualitas. Nah, maka pada kajian pagi hari ini saya akan mengajak bersama-sama kita untuk membahas menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Kalau kita membaca tarikh Islam, menengok sejarah Islam, bagaimana dinul Islam pada awalnya ini diikuti hanya oleh segelintir orang saja, sebagian kecil orang saja, tetapi mampu mencapai kesuksesan yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Saya ambil contoh di dalam tarikh Islam, di dalam perang Badar, kita mengetahui para sahabat kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 313 orang. Jadi 313 orang saat itu harus berhadapan dengan lebih 1.000 orang dari pasukan Quraisy. Kurang lebih 1.300 pasukan Quraisy. Nah, ternyata di dalam tarikh Islam kita baca bagaimana para sahabat kaum muslimin saat itu dengan jumlah hanya 313 melawan 1.000 lebih, kurang lebih 1.300, ternyata dengan sukses mampu mengalahkan pasukan Quraisy dengan jumlah lebih dari 3 kali lipatnya daripada kaum muslimin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya bisa kita simak dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 249. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya yang membawa Al-Quran, silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Ini adalah merupakan sebuah kisah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali diceritakan kisah-kisah. Ya, orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, orang-orang terdahulu, kisah itu banyak ya, termuat di dalam Al-Quran. Di antara isi dari Al-Quran adalah terkait dengan kisah-kisah. Apa tujuannya? Agar kita mampu mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil teladan, pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 249. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Jadi dikisahkan, ini adalah kisah Talut. Jadi Talut itu adalah tokoh ya, tokoh atau mungkin raja gitu yang hidup setelah peninggalan Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu hidup di kalangan Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa, maka Bani Israel itu ya tidak ada pemimpinnya, kocar-kacir, kemudian terjajah. Nah, maka kemudian muncullah Raja Talut ini ya, dikisahkan di dalam Al-Quran ini. Talut ini ya akan melawan Jalut, ya, akan melawan Jalut. Nah, maka dikisahkan dalam Al-Quran, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Jadi Talut ini membawa pasukannya, dan pasukan itu akan diuji oleh Allah ya, untuk men-screening kualitasnya, diuji oleh Allah dengan binahar, dengan sungai. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarfa ghurfatam biyadih. Maka siapa di antara kamu, di antara pasukan atau tentara Talut tadi, meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan saja, sedikit saja, maka dia adalah pengikutku. Jadi diuji nih, karena dikisahkan kalau meminum banyak-banyak dari air itu, maka dia akan menjadi lemah dan tidak memiliki daya kekuatan untuk melawan Jalut. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, fa innahu minni illa man igtarfa ghurfatan biyadi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka kebanyakan dari tentara itu ternyata fasyaribu, mereka meminum, illa qalilan minhum,
hanya sedikit saja yang tidak meminum air dari sungai itu. Falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kemudian tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum itu berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Nah, jadi hanya sedikit setelah minum air itu hanya terscreening akhirnya secara kualitas gitu ya, terscreening hanya beberapa orang saja yang akhirnya tetap bersama dengan Talut untuk melawan Jalut. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, ya meskipun sedikit tadi jumlahnya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Pasukan Talut yang jumlahnya itu kemudian menyusut setelah terscreening tadi hanya sekitar 300 orang, akhirnya berangkat melawan Jalut dengan pasukan yang berlipat-lipat dan ternyata menang. Ini menandakan bahwa tadi di dalam Al-Quran tadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jadi untuk mencapai kemenangan itu yang diperlukan adalah kualitas. Pun demikian, kita untuk meraih kemenangan di dunia, ya, untuk meraih kesuksesan, maka yang paling utama adalah kualitas. Bukan banyaknya jumlah, tetapi kualitas jauh lebih penting daripada jumlah. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Kuantitas penting, tetapi kualitas jauh lebih penting. Maka sedikitnya orang tidak menjamin bahwa dia akan kalah dengan jumlah yang lebih banyak. Sejarah membuktikan bahwa dengan jumlah yang sedikit tapi kualitas yang mumpuni mampu mengalahkan jumlah yang banyak namun kurang kualitas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi muttaqin yang sebenar-benarnya dan memiliki andil la kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatal lil alamin ini ya, bagi lingkungan kita, bermanfaat bagi umat dan juga bermanfaat bagi bangsa. Karena bangsa kita saat ini ya, membutuhkan pribadi-pribadi, membutuhkan anak-anak bangsa yang berkualitas, yang mampu berperan, mampu berkiprah untuk memperbaiki bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, dan tentu untuk memajukan umat Islam ini. Semoga yang singkat ini mendatangkan manfaat, dan semoga dari beberapa kisah yang saya sampaikan tadi kita bisa mengambil ibroh yang untuk seterusnya bisa kita teladani dan bisa kita laksanakan di dalam keseharian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.